Jalan Ciledug Raya ini punya sosok tak kenal gentar untuk mengatur kepadatan yang kerap kali terjadi, meski kondisinya dalam keterbatasan. Ya, dia Ahmad Junaidi. Banyakin minum air putih ya. Ya, ntar kalau aku kerja cepet ya. Pria disabilitas berusia 52 tahun ini sudah puluhan tahun menjadi tenaga sukarelawan untuk mengatur lalu lintas di Jalan Ciledug Raya. Iya. Oh. Iya. Jadi dari kecil turun ke jalan, walaupun nggak bisa jalan yang rangkang, tetap nekat ke jalanan ngatur lalu lintas gitu. Ya sudah umur 15 tahunan lah gitu. Remaja ya. Ngerangkang, ini kan bawaan dari bayi. Iya, ngerangkang jalannya. Kalau dulu kan belum ada kursi roda, belum ada motor segalanya kan. Kalau beli motor kayak gini kita gabung berdua setelah menikah. Selamat bertugas Pak Polisi. Ya udah cakep ganteng, cakep ya. Aku mau foto juga. Ganteng gitu. Takut nggak? Enggak. Nggak tahu deh karena. Enggak takut katanya. Udah berani. Iya. Jam 9 sampai jam 5 baru pulang. Kalau turunnya parkir di jalanan jam 3 sampai jam 3 sampai jam 5. Ya kekuatan Pak Dedi apa sih? Pak Dedi itu ya karena ngeliat kendaraan selalu macet, rame. Udah dari dulu tugasnya Pak Dedi parkir ya sampai sekarang harus dijalani dengan tegas, tepat gitu. Iya, alhamdulillah lebih lancar. Kalau Pak Dedi ngatur tuh lebih pinter, lebih lancar gitu. Kalau lagi rame banget, Bang Dedi lari-lari sampai nyumprit. Dulu sempat ditipukin, cuman terus warga sini teman-temannya pada nolong, pada belain gitu. Jadi warga sini belain, terus jadi preman tuh lari gitu, langsung lari. Katanya ada preman dari seberang sono gitu, seberang gitu, yang nggak kenal sama Bang Dedi, mau ngambil layaknya parkirnya Bang Dedi, jadi ditipukin pakai batu. Udah pernah ya Bang Dedi? Iya gitu. Jadi yang cerita itu tukang becak temennya. Ya alhamdulillah sih kalau penghasilannya sehari-hari parkir itu ya alhamdulillah, kalau lagi rame dapat lumayan banyak, kalau lagi sepi ya nggak dapat, ya cukup lah buat belanja gitu. Imbal minum, roti, duit, roti, duit, minuman, cukup. Saya belum lahir dia udah di situ. Gitu. Iya. Saya belum lahir dia udah di situ, udah lama dia di situ. Saya aja udah 20 jalan 25. Iya. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Udah di sini. Ya lumayan. Lumayan terbantu, terus ya terbantu banget sih, kalau orang pada lewat kan aman kan gitu. Cuma dia kasihan posisinya kayak gitu kan. Ya orangnya ya apa namanya, tekun dalam berlalu lintas, terus dia sangat antusias sama satlantas.
Yang dia ngatur lalu lintas di depan sini-sini aja. Membantu yang apa namanya, kalau orang pada lewat, kalau mobil-mobil gede nggak boleh muter di sini kalau ada dia. Biasanya pada muter, tapi kalau dia nggak dibolehin, dia disuruh ke sono muternya. Oh, suruh lurus. Iya, biar jangan macet. Saya ingat betul dengan beliau itu ada di sekitar wilayah Celduk atau Larangan. Seingat saya beliau memang sudah pernah dan cukup sering kita apresiasi, sudah pernah didatangi juga oleh pimpinan kita dari Polda Metro Jaya di Telantas juga sudah memberikan apresiasi. Yang kita lihat sebenarnya adalah niatnya. Jadi beliau ini pernah kita tanya dengan keluarga atau orang terdekatnya juga, memang beliau punya niat untuk membantu kelancaran gitu di mengisi waktu-waktunya. Apalagi mungkin kita bilang ketidaksempurnaan beliau itu menjadikan kita menjadi termotivasi. Nah, jadi beliau ini kita anggap sebagai termotivasi bahwa orang yang bukan menjabat atau berprofesi sebagai polisi, khususnya polisi lalu lintas, tapi masih mau membantu, apalagi dengan kekurangan yang ada beliau, kemudian keterbatasan yang ada beliau masih mau membantu orang lain. Nah, itu yang kita memang sangat lihat, itu pentingnya dan mendasari kita untuk semakin tertib berlalu lintas di jalan. Sangat bagus ya, orang yang punya kekurangan aja mau terjun ke lapangan untuk membantu pihak kepolisian tentunya. Saya sih berharap orang-orang yang punya ibu normal juga dapat membantu itu juga. Jadi wah, itu sangat luar biasa. Mungkin juga karena ada kebutuhan hidup juga ya. Dia mau tidak mau dengan kekurangannya dia harus mencari nafkah untuk keluarganya. Saya pikir itu cukup bagus. Penampilan dia menggunakan seragam polisi, kan? Ya pokoknya seragam lengkap polisi, dia menggunakan kursi roda. Tapi orang yang benar-benar punya rasa yang sehat, kok nggak mau seperti dia gitu loh. Tapi diapresiasi lah. Kalau dia yang saya lihat itu dia jalan di saat jam-jam macet dan jam anak pulang sekolah, yang mungkin saya juga tidak perhatikan secara menyeluruh ya. Tapi yang masih di jam-jam macet dan jam anak pulang sekolah, pasti dia ada di sana. Kalau bicara bahaya, karena jalannya lambat, karena menggunakan coba kesadaran pada kita sendiri sebagai pengendara. Kalau yang ini sudah kita pelan-pelan, kita hargai dulu juga, kita memang bekerja secara sukarela, membantu pihak kepolisian juga. Kita sebagai masyarakat di jalan, kita sangat terbantu dengan adanya dia. Mas, bisa perkenalkan namanya siapa? Adit, Mas Adit, memang sudah sering lewat jalur Ciledug. sering banget, emang rumah juga kebetulan dekat Ciledug juga. Oke. Mas tahu sosok Pak Edi, seorang supporter yang difabel yang mengatur lalu lintas di Jalan Ciledug Raya ini? Oh tahu, emang sering sih. Biasanya saya kalau ketemu dia tuh kalau nggak pagi, sore saya mau berangkat atau pulang kerja. Emang dia orangnya baik lah istilahnya, kalau ada ibu-ibu mau nyebrang, stopin dulu. Ada anak kecil mau nyebrang, stopin, kayak gitu sih bang. Lihatnya Oke, dengan adanya peran beliau sangat terbantu nggak sih? terbantu banget sih kalau menurut saya, apalagi walaupun emang ibaratnya disabilitas, cuman kan emang dia atur masuk keluar dari gang ke jalan raya kan sangat membantu bang, nyetop-nyetopin itu orang jadi biar nggak pada langsung dulu, biar pada sabaran gitu. Tapi dengan adanya beliau terurai nggak sih jalan dengan kemacetan yang ada di Ciledug? Kalau kemacetan sih masih macet ya, nggak bisa dimukirin bang, cuman adanya beliau ini ya paling enggak bisa mengatasi lah sedikit, kayak bantu menguraikan jalan. Apa misalkan ada mobil yang mau keluarnya harus stop dulu biar arus yang sebelah sini disuruh jalan gitu bang. Oke, melihat kondisi fisik beliau, artinya menurut abang sebagai pengendara tentunya berbahaya nggak sih bagi beliau? Berbahaya lah bang, apalagi seperti itu bang ya kondisinya ya. Cuman kalau memang dasarnya punya jiwa-jiwa dan niatnya bagus, niat sosial, jadi ya menurut saya bagus sih bang. Tapi abang sendiri tahu sosok beliau ini seperti apa sehingga mau membantu dia di jalan ini
Emang kalau pakaian polisi sih emang dari dulu udah pakai pakaian polisi ya, cuman kalau untuk kenapa kayak gitu saya kurang tahu ya, karena memang saya cuma melintas sebagai pengendara jalan aja, soalnya kan sering lihat dia gitu priwit-priwitin, mondar-mandir gitu dengan tuh yang istilahnya kurang lah fisiknya gitu, jadi ya cukup membantu sih dengan adanya beliau gitu. Tapi abang tahu dengan kondisi dia seperti itu, terus dia juga apakah bisa berbicara juga atau seperti apa? Setahu saya dia berbicara sih kurang jelas ya, cuman yang saya sependek pengetahuan saya kalau meriwit-meriwit itu kenceng dia, meriwit gitu, sendiri gitu bang. Oke. Terus kemudian harapan dari abang kepada beliau, ada pesan buat dia? Kalau pesan ya istilahnya jaga kesehatan bang, baik-baik, apalagi namanya di jalan kan kita nggak ada yang tahu gitu. Utamakan safety lah gitu, kayak lihat-lihat kalau misalkan ada orang yang main nyusruk jalan kencang gitu ya, sama kondisi kesehatan juga sih, biar kalau misalkan mau parkir atau mau mengatur lalu lintas kayak makan dulu atau sarapan dulu, jangan langsungan gitu, namanya di jalan kan kita nggak ada yang tahu apa ntar hujan apa gimana. Jadi itu aja sih, kalau doa ya biar panjang umur, sehat selalu, terus juga Pemprov bisa melihat lah adanya jasa beliau juga ya, seenggaknya diberikan penghargaan lah, penghargaan gitu bang. Apalagi dia kan ya bisa dibilang pahlawan tanpa jasa juga sih, soalnya emang sering bantu-bantu gitu, emang membantu banget orangnya. Oke. Terima kasih bang. Bang. Ya dia memang gimana ya dibilangnya, dia itu memang kepengen jadi polisi, terus memang keadaan posisi dia kayak gitu ya, dia antusias, memang udah Kapolda kan juga udah datang ke sini. Oh pernah Dapat penghargaan semuanya, artis-artis juga udah pada datang. Khusus untuk Pak Edi, yang pertama kalau berpesan mungkin saya yang paling utama adalah kita ucapkan terima kasih karena telah membantu. Nah, kita berpesan untuk Pak Edi selalu menjaga keselamatan, menjaga keamanan pada saat membantu atau melaksanakan tugas kegiatan sebagai supeltas. Sehat selalu, panjang umur, rezekinya bagus kan ya. Ya kalau bisa selain dia kan kadang kita sering juga ya ngasih uang kepada dia gitu ya, karena kita kasihan dia sama bantu kita untuk jalan jalannya. Kalau kita pemerintah atau yang apa itu memberikan reward kepada dia, walaupun itu bentuknya apa kita terserah mereka yang menentukan apa. Terima kasih. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana mengapresiasi Ahmad Junaidi, sukarelawan pengatur lalu lintas di Kota Tangerang, Banten. Meski memiliki keterbatasan fisik, Dedi tetap semangat mendedikasikan dirinya mengatur lalu lintas secara sukarela selama 20 tahun. Seorang warga disabilitas untuk mengatur lalu lintas di Jalan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Sebuah video tentang seorang sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas yang memiliki keterbatasan pada kakinya dan disebut berada di daerah Ciledug viral di media sosial Instagram sejak Jumat 13 Juni 2020. Atas dedikasinya saudara sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas, Kapolda Metro Jaya memberikan apresiasi kepada warga disabilitas tersebut. Dari keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangat pria yang akrab dipanggil Dedi ini untuk mengatur lalu lintas agar terciptanya kelancaran dan keamanan dalam berkendara. Tak heran, dari semangat dan dedikasinya membawa ganjaran baik untuknya.
Dedi mendapat banyak apresiasi penghargaan, salah satunya dari pihak kepolisian yang saat itu diberikan oleh Polda Metro Jaya dan sejumlah penghargaan-penghargaan lain dari elemen masyarakat. Dari kisah Dedi dan Jalan Ciledug Raya ini, kita banyak belajar. Dari situasi sesulit apapun, pasti selalu akan ada harapan.